Kamu kenapa sendirian? Ikut ke rumah abang aja, lebih aman. Makan dulu yang banyak, Neng. Abang cuma bisa beliin nasi bungkus. Orang-orang salah paham ketika melihat seorang tukang parkir dan bule cantik berdebat di sudut terminal malam itu. Tatapan curiga bermunculan, bisik-bisik bernada miring beredar. Padahal, tak satu pun dari mereka tahu, percakapan canggung itu justru menjadi awal takdir yang menuntun ke pelaminan. Halo sahabat cerita. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum lanjut, kalian nonton dari kota mana? Silahkan absen di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh kejutan lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu hujan baru saja reda, meninggalkan aroma aspal basah yang khas. Lampu-lampu terminal berwarna kuning temara memantul di genangan air, menciptakan bayangan orang-orang yang lalu lalang seperti siluet tanpa wajah. Raka berdiri di dekat pos parkir, mengenakan jaket lusuh yang sudah memudar warnanya. Usianya hampir kepala tiga, tapi garis-garis lelah di wajahnya membuatnya terlihat lebih tua. Malam bagi Raka bukan sekadar waktu bekerja, malam adalah saksi perjuangan hidupnya. Sejak sore, pemasukan tak seberapa. Beberapa motor, 2 mobil, dan selebihnya hanya orang-orang yang berlalu tanpa menoleh. Raka menghela napas panjang. Ia terbiasa hidup pas-pasan, tapi malam itu entah kenapa terasa lebih berat. Mungkin karena hujan, mungkin karena perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Di sisi lain terminal, seorang perempuan asing berdiri terpaku. Rambut pirangnya sedikit lembab, beberapa helai menempel di pelipis. Jaket tipis yang ia kenakan jelas tak cukup menahan dingin malam. Sebuah koper kecil berdiri di samping kakinya, sementara kedua tangannya menggenggam ponsel dengan layar mati. Beberapa sopir bus melirik sekilas, lalu kembali pada urusan masing-masing. Ada yang tersenyum aneh, ada pula yang berbisik pelan. Perempuan itu tampak mencoba bertanya, namun bahasa Indonesianya terbata-bata, membuat orang-orang cepat kehilangan minat untuk membantu. Raka memperhatikannya cukup lama. Bukan karena ia bule, bukan pula karena parasnya yang cantik, melainkan karena raut wajah panik yang terlalu jelas untuk diabaikan. Ia tahu rasanya kebingungan di tempat asing, sendirian, tanpa pegangan. Dengan langkah ragu namun mantap, Raka mendekat. Ia menjaga jarak, menurunkan nada suaranya agar terdengar sopan. "Mbak, are you okay? Need help?" katanya, mencampur bahasa seadanya. Perempuan itu menoleh cepat. Matanya membesar seolah menemukan pelampung di tengah laut. Yes, please, ucapnya lega. I lost my money. Bus already gone. I don't know where to go. Namanya Elena. Ia berasal dari Eropa Timur, datang ke Indonesia untuk perjalanan sekaligus riset budaya. Malam itu seharusnya ia sudah tiba di penginapan lain kota. Namun dompetnya tertinggal di bus. Ponselnya kehabisan baterai, dan hujan membuat segalanya terasa semakin buruk. Raka mengangguk pelan, mencoba mencerna situasi. Ia tahu membantu orang asing bukan perkara mudah, terlebih dengan statusnya sebagai tukang parkir. Salah sedikit, ia bisa disalahpahami. Dan benar saja, ketika Raka berdiri berhadapan dengan Elena, beberapa pasang mata mulai memperhatikan. Ada tatapan curiga. Ada senyum menyeringai. Seorang pria bahkan berbisik cukup keras hingga terdengar, membuat Elena salah tingkah. Raka merasakan panas di dadanya. Ia terbiasa dipandang sebelah mata, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya dirinya yang dinilai, tapi juga perempuan yang sedang butuh pertolongan. "Tenang," kata Raka pelan kepada Elena. "Kita di tempat umum. Aman." Elena mengangguk. Meski jelas ia menyadari atmosfer aneh di sekitar mereka. Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap Raka dengan tatapan penuh harap. Raka menawarkan bantuan sederhana, mencarikan penginapan murah yang ia kenal tak jauh dari terminal, dan mengantarnya dengan ojek langganan. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya,
mencoba menghubungi beberapa nomor. Satu tak aktif, satu lagi tak diangkat. Waktu berjalan lambat. Hujan kembali turun rintik-rintik. Orang-orang semakin sedikit, dan tatapan-tatapan tadi berubah menjadi gosip tak terucap. Dalam kebasahan malam itu, di antara prasangka dan bisik-bisik, dua orang asing berdiri dengan perasaan yang sama. Canggung, waspada, namun berharap. Tak ada yang menyentuh batas. Tak ada niat tersembunyi. Hanya empati sederhana. Sesuatu yang jarang disadari orang sebagai awal dari takdir besar. Malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah pertemuan kecil sedang membuka jalan bagi kisah yang jauh lebih panjang. Rintik hujan berubah menjadi gerimis saat Raka akhirnya menurunkan ponselnya. Ojek langganannya tak kunjung datang. Terminal semakin sepi, hanya tersisa beberapa pedagang yang bersiap menutup lapak. Raka melirik Elena, yang berdiri kaku sambil memeluk jaket tipisnya. "Kalau kamu mau," kata Raka ragu, "aku bisa antar pakai motor. Penginapannya dekat, murah, tapi aman." Elena terdiam sejenak. Di wajahnya tergambar pergulatan batin, antara rasa takut dan kelelahan. Namun ia mengangguk pelan. "Oke, I trust you." Kepercayaan itu membuat Raka menelan ludah. Ia segera mengambil helm cadangan dari motor tuanya. Helm itu sudah banyak goresan, namun masih layak pakai. Ia membersihkannya sekilas dengan ujung jaket. Saat Elena naik ke motor, beberapa orang menoleh lagi. Ada siulan kecil, ada tawa tertahan. Dari sudut mata, Raka menangkap gestur yang seolah berkata macam-macam. Dadanya kembali menghangat, namun ia memilih fokus ke jalan. Motor melaju perlahan, meninggalkan terminal yang basah dan penuh prasangka. Angin malam menerpa wajah mereka. Elena memegangi besi belakang motor, menjaga jarak sopan. Raka sengaja menjaga kecepatan stabil, tak ingin membuatnya semakin tegang. Di sepanjang jalan, lampu kota memantul di genangan air. Suasana hening beberapa saat, hingga Elena memberanikan diri berbicara. "You work here every night?" "Hampir," jawab Raka. "Siang kadang narik, malam parkir." Elena mengangguk. Ia bercerita bahwa perjalanan ini adalah impiannya sejak lama. Mengenal budaya, bertemu orang-orang lokal, menulis tentang kehidupan sehari-hari yang jarang dilihat wisatawan. Namun malam itu, semuanya terasa seperti mimpi buruk. "Back home, people warn me," katanya lirih. "They say, be careful with strangers." Raka tersenyum tipis. Dimanapun sama. Tapi nggak semua orang jahat. Di lampu merah, motor berhenti. Seorang pejalan kaki melirik mereka dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum dengan tatapan menggoda. Elena menyadarinya. Wajahnya memerah di balik helm. "People think something wrong?" tanyanya hati-hati. Raka mengangguk kecil. "Sering begitu. Orang lihat dari luar." Lampu hijau menyala. Motor kembali melaju, membawa mereka menjauh dari penilaian. Penginapan yang Raka maksud tak besar, hanya bangunan 2 lantai dengan papan nama sederhana. Namun tempat itu bersih dan terang. Pemiliknya, seorang ibu parubaya, menyambut dengan ramah meski sempat terkejut melihat tamu asing. Raka membantu menjelaskan kondisi Elena. Harga kamar disebutkan. Elena spontan menggeleng. Tangannya terangkat panik. "I don't have cash." Raka terdiam sejenak, lalu mengeluarkan uang lusuh dari saku jaketnya. Uang hasil parkir seharian. Tak banyak, tapi cukup untuk semalam. "Mas, jangan," kata pemilik penginapan. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Raka mantap. Elena menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "I will pay back. I promise." Raka tersenyum. "Nanti saja. Istirahat dulu." Di lobi kecil itu, keheningan terasa hangat. Tak ada sentuhan berlebihan. Tak ada kata yang melampaui batas. Hanya 2 manusia yang saling belajar percaya. Malam semakin larut. Raka pamit.
Elena mengucapkan terima kasih berkali-kali, dengan logat yang masih kaku namun tulus. Saat pintu kamar tertutup, Raka berdiri sebentar, menarik napas panjang. Ada perasaan aneh di dadanya, bukan bangga, bukan juga iba. Lebih seperti tenang. Keesokan paginya, Raka kembali ke terminal seperti biasa. Ia tak berharap apa-apa. Namun saat matahari naik, ia melihat sosok familiar berjalan mendekat. Elena berdiri di depannya, tersenyum lebar. "I found you," katanya ceria. "I want to pay back. And thank you properly." Mereka sarapan di warung kecil pinggir jalan. Di antara kopi panas dan gorengan sederhana, tawa mulai muncul. Jarak yang semalam terasa kaku kini mencair. Raka belum tahu, sarapan sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan cara pandangnya tentang hidup dan tentang takdir. Sejak pagi itu, keberadaan Elena di terminal tak lagi luput dari perhatian. Beberapa orang tersenyum ramah, namun lebih banyak yang melontarkan pandangan penuh tanda tanya. Raka bisa merasakannya, bisik-bisik yang berhenti saat ia mendekat, tawa kecil yang terdengar setengah mengejek. Elena, yang awalnya tak terlalu paham bahasa, lambat laun menangkap gelagat itu. Ia belajar membaca ekspresi, nada bicara, dan jarak yang sengaja diciptakan orang-orang. Raka berusaha bersikap biasa, tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai lelah. Hari-hari berikutnya, Elena memutuskan memperpanjang tinggalnya di kota itu. Ia ingin menulis tentang kehidupan pekerja informal, tentang terminal, tukang parkir, pedagang kecil. Raka tanpa sadar menjadi pemandu sekaligus penerjemah dadakan. Mereka menghabiskan waktu berkeliling kota dengan motor tua Raka. Elena mencatat, memotret, dan bertanya banyak hal. Raka menjawab sebisanya. Di sela-sela itu, tawa sering muncul, membuat jarak mereka semakin tipis. Namun tidak semua orang melihat kedekatan itu dengan mata bersih. Suatu sore, saat Elena duduk di bangku terminal menulis catatan, seorang pria mendekati Raka dengan nada tinggi. "Mas, jangan macem-macem. Orang asing itu bukan mainan," katanya tajam. Raka terkejut. "Saya cuma bantu," jawabnya menahan diri. "Bantu atau manfaatin?" sindir pria itu. Kerumunan kecil terbentuk. Raka mengepalkan tangan, namun menurunkannya kembali. Ia tahu, emosi hanya akan memperburuk keadaan. Elena yang menyadari ketegangan itu berdiri. Dengan bahasa Indonesia yang masih terbata namun tegas, ia berkata, "He helped me when I was alone. Please, respect him." Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa orang menunduk, sebagian lain pergi tanpa kata. Malam itu, Raka duduk sendirian di pos parkir. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini akan membawa masalah lebih besar? Ia orang kecil, hidup sederhana. Sementara Elena, dunia mereka terlalu jauh berbeda. Di saat yang sama, Elena pun bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia sadar perasaannya tumbuh, namun ia juga tahu perjalanannya hampir usai. Perpisahan mulai terasa, bahkan sebelum kata itu terucap. Hari keberangkatan Elena tiba lebih cepat dari yang mereka harapkan. Terminal kembali basah oleh hujan, seperti malam pertama mereka bertemu. Raka mengantar hingga pintu bus. Tak ada pelukan berlebihan, hanya tatapan yang menyimpan banyak kata. "Thank you for everything," kata Elena lirih. "Jaga diri," jawab Raka singkat. Bus melaju, meninggalkan Raka berdiri sendiri. Ia merasa ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari kembali berjalan normal, namun terasa berbeda. Raka sering menatap ponselnya, menunggu pesan yang entah akan datang atau tidak. Hingga suatu malam, notifikasi berbunyi. Elena mengirim pesan. Bukan sekadar kabar, tapi cerita panjang tentang rindunya pada kesederhanaan kota itu, pada kopi pagi, pada motor tua, pada Raka. Pesan menjadi panggilan. Panggilan menjadi rutinitas. Jarak ribuan kilometer terasa lebih dekat dibanding prasangka yang dulu mereka hadapi. Elena mengundang Raka datang.
Bukan sebagai tamu mewah, tapi sebagai seseorang yang berarti. Raka bimbang. Biaya, keberanian, dan restu keluarga menjadi tembok besar. Ia berdiskusi dengan ibunya, dengan sahabat-sahabat yang dulu mencibir. Anehnya, justru dari merekalah dukungan datang. Dengan tabungan kecil dan doa panjang, Raka berangkat. Bandara, pesawat, dan negeri asing membuatnya kagok. Namun Elena menjemput dengan senyum yang menenangkan. Di sana, Raka belajar bahwa ketulusan tak mengenal kelas sosial. Keluarga Elena menyambutnya hangat, menilai Raka bukan dari pekerjaannya, tapi dari caranya memperlakukan orang lain. Waktu berjalan. Raka dan Elena belajar beradaptasi, bahasa, budaya, dan kebiasaan. Tak selalu mudah. Ada perdebatan, ada rindu rumah, ada air mata. Namun setiap kali goyah, mereka mengingat titik awal, sebuah terminal basah dan bantuan tanpa pamrih. Raka melamar Elena dengan cara sederhana. Tak ada cincin mahal, hanya janji untuk saling menjaga. Elena menerima dengan mata berkaca-kaca. Pernikahan mereka digelar hangat, memadukan dua budaya. Keluarga, sahabat, dan bahkan orang-orang yang dulu salah paham hadir dengan senyum. Raka berdiri di pelaminan, mengenang masa lalunya sebagai tukang parkir yang kerap diremehkan. Elena menggenggam tangannya erat. Dari prasangka menuju kepercayaan, dari bantuan kecil menuju ikatan besar, takdir bekerja dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu percaya kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.